Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran berbasis kebutuhan atau Need Assessment. Apa yang dimaksud dengan Need Assessment? Need Assessment atau analisis kebutuhan adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan atau seharusnya atau diharapkan dengan kondisi yang ada. Analisis kebutuhan merupakan suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang paling penting untuk diselesaikan masalahnya. Dalam konteks pendidikan dimaksud diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara kenyataan dengan kondisi yang diharapkan. Metode Need Assessment dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapatkan. Dalam pengukuran kesenjangan, seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi. Fungsi analisis kebutuhan pembelajaran. Beberapa fungsi Need Assessment menurut Morrison sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, seperti masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan mendesak, seperti finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Fungsi yang terakhir yaitu memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Model-model kebutuhan belajar. Model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang harus ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau guru dan disesuaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan. Model induktif. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Model deduktif. Model deduktif diidentifikasi bahwa kebutuhan pembelajaran yang dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Artinya, apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama, maka perlu dilakukan pelaksanaan identifikasinya dengan dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta didik. Model klasik ditujukan untuk menyelesaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta didik atau sasaran. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan normatif, yaitu membandingkan peserta didik dengan standar nasional, seperti UAN, SNMPTN, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan komparatif, yaitu membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok lain yang selevel. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan ini dengan cara interview. Yang keempat, kebutuhan yang diekspresikan. Kebutuhan yang dirasakan seseorang mampu diekspresikan dalam tindakan. Misalnya, seorang siswa yang mendaftar sebuah kursus. Yang kelima, kebutuhan masa depan. Kebutuhan ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi, misalnya penggunaan teknik pembelajaran yang baru. Dan yang terakhir, kebutuhan insidentil yang mendesak, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh.
terhadap pembelajaran, misalnya seperti bencana alam dan sebagainya. Langkah-langkah need assessment dalam desain pembelajaran. Terdapat dua perbedaan tentang langkah-langkah need assessment yang dikemukakan oleh dua tokoh. Yang pertama, menurut Glasgow. Glasgow menggambarkan need assessment dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari tahapan pengumpulan informasi. Dalam tahapan ini, seorang desainer harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa, seperti karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik di dalam pembelajaran. Selanjutnya, tahapan identifikasi kesenjangan, yaitu dengan menggunakan metode Organizational Element Model, yang dimana dalam metode ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan, dimulai dari input, proses, produk, output, dan outcome. Selanjutnya, analisis performa. Tahapan ini dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Selanjutnya, identifikasi hambatan dan sumber. Berbagai hambatan bisa meliputi waktu, fasilitas, bahan, dan sebagainya. Sumber-sumbernya juga bisa dari pengorganisasian, fasilitas, dan pendanaan. Selanjutnya yaitu identifikasi karakteristik siswa. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa, karena tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi siswa. Tahapan identifikasi tujuan. Mengidentifikasi tujuan merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai dengan kondisi, karena tidak semua kebutuhan menjadi tujuan. Lalu, tahapan yang terakhir menentukan permasalahan, yaitu menuliskan pernyataan sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Sedangkan, menurut Morrison, langkah-langkah need assessment sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang perlu dilakukan yaitu membuat klasifikasi siswa, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan dan cara pengumpulannya. Yang kedua yaitu pengumpulan data, di mana perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya atau distribusi. Yang ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan pertimbangan ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan akhir, yang mencakup 4 bagian, yaitu analisa tujuan, analisa proses, analisa hasil dengan tabel dan penjelasan singkat, dan rekomendasi yang terkait dengan data. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.